Hai viewers, piye kabare hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Train to Busan 2 Peninsula. Yang mana film ini bercerita tentang tersebarnya virus mengerikan, tapi bukan virus corona ya viewers, melainkan virus zombie. Ceritanya virus mengerikan ini telah menyebar atau lebih tepatnya telah menguasai suatu negara yang ingin sekali dikunjungi oleh para K-popper Indonesia, termasuk saya, Hadeu, yaitu negara Korea Selatan. Virus ini telah berkuasa selama 4 tahun, sehingga dengan sangat terpaksa negara K-pop tersebut harus terisolasi. Dalam cerita film, seseorang yang bernama Jung Seok yang hidup dalam keputusasaan di Hong Kong menerima tawaran yang menarik untuk kembali ke semenanjung yang dikarantina. Misinya adalah untuk mengambil sebuah truk yang ditinggalkan di tengah kota Seoul. Apakah yang akan terjadi pada Jung Seok? Secara, dia akan memasuki kembali negara yang dihuni oleh para zombie. Apakah dia akan berhasil dengan misinya dan pulang dengan keadaan selamat? Ataukah dia akan menjadi bagian dari zombie juga? Seperti halnya Seok Woo yang menjadi pemeran utama di Train to Busan 1, yang pada akhirnya ia menjadi zombie. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Film diawali dengan memperlihatkan seekor zombie mengerikan yang sedang merayap-rayap di atas tanah. Lalu scene berpindah dalam sebuah mobil yang memperlihatkan seorang perwira tentara bersama keluarga kakaknya yang sedang dalam keadaan terburu-buru menuju suatu tempat. Di perjalanan, mereka sempat diberhentikan oleh seorang lelaki parubaya yang ingin meminta tumpangan. Namun melihat baju di bagian leher lelaki tersebut penuh dengan darah yang dicurigai ia telah tergigit oleh zombie, perwira tersebut enggan menolongnya. Kemudian terlihat lagi seorang wanita bersama seorang anak kecil. Wanita tersebut ingin mereka membawa putrinya untuk diselamatkan. Namun, lagi-lagi dengan teganya perwira tersebut meninggalkan mereka. Scene berpindah memperlihatkan seorang lelaki yang kayaknya seorang pejabat di Korea. Kurang tahu ya siapa, mohon maaf. Terlihat ia tengah diwawancarai mengenai kekacauan yang terjadi di Korea yang disebabkan oleh si virus ganas. Di sisi lain, warga Korea yang belum terjangkit virus akan diungsikan ke Jepang dengan menaiki sebuah kapal besar. Kapal pun mulai berlayar. Di dalam kapal, perwira tersebut diberitahu bahwa kapal yang mereka tumpangi ternyata tujuan Hong Kong. Ia pun pergi menemui para atasan yang mengubah haluan kapal. Sementara itu terlihat seorang penumpang dengan gelagat aneh. Ponaan perwira yang sedang memainkan bola karetnya, tiba-tiba bolanya menggelinding ke arah penumpang yang bergelagat aneh tersebut. Dan tiba-tiba ternyata penumpang tersebut terinfeksi oleh virus. Ia pun mengobrak-abrik seisi ruangan. Di sisi lain, seorang perwira lainnya memberitahu bahwa ada seorang penumpang yang terinfeksi virus. Perwira tersebut segera berlari mencari keberadaan kakak serta ponaannya. Namun sesampainya di ruangan keberadaan mereka, ternyata ponaannya telah tergigit oleh zombie. Di sini kita akan diperlihatkan sebuah adegan mengharukan, di mana seorang ibu tidak akan meninggalkan anaknya dalam keadaan apapun, bahkan ia rela mati bersama sang anak. Mereka pun hanya bisa menyaksikan kematian orang yang mereka cintai tanpa berbuat apa-apa. Sejak kejadian tersebut, negara tetangga menolak para pengungsi, dan akhirnya Korea pun dikarantina. Dan inilah Train to Busan 2 Peninsula. Film dibuka dengan memperlihatkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit dengan cahaya gemerlapan di negara Hong Kong.
Kemudian terlihat beberapa orang yang kayaknya para anggota gangster yang tengah mencari seseorang. Biasalah anggota gangster, masalah aja yang dihadapi. Ternyata yang mereka temui ialah seorang perwira yang terlihat di adegan awal film. Ia adalah Jung Seok yang akan menjadi pemeran utama di film ini. 4 tahun lalu ia seorang perwira di Korea, namun sekarang ia hanyalah seorang berandalan di Hong Kong. Para anggota gangster tersebut membawa Jung Seok pergi menemui bos mereka. Sesampainya di sana, ia melihat kakak iparnya juga telah berada di sana. Ternyata di sana mereka ditawarkan suatu misi di mana mereka akan kembali ke semenanjung di negara asal mereka yaitu Korea Selatan untuk mengambil sejumlah uang yang terjebak dalam sebuah truk dengan jumlah 20 juta dolar. Picak ketek, banyak banget. Perjanjiannya mereka akan diberi setengah dari jumlah yang ada jika mereka berhasil mengambilnya. Dan untuk pemeriksaan kapal mereka telah membayar petugas sehingga mereka bisa leluasa melintas keluar masuk ke semenanjung Korea yang terisolasi. Dan mereka pun menerima misi tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka yang telah berada di dalam kapal tengah mempersiapkan senjata yang akan mereka bawa untuk melawan para zombie. Jadi, yang ikut dalam misi ini terdapat 4 anggota, yaitu Jung Seok, kakak iparnya, seorang ibu-ibu, serta lelaki parubaya. Mereka pun masing-masing diberi telepon genggam, namun bukan smartphone ya. Telepon genggam tersebut akan dipergunakan untuk menghubungi para gangster jika mereka berhasil membawa truknya. Dan kemudian misi pun dimulai. Mereka mulai memasuki semenanjung dengan perahu karet, dan akhirnya mereka pun tiba. Di sana mereka disambut dengan keadaan kota yang porak-poranda tak berpenghuni, layaknya kota mati. Mengerikan sekali ya, 4 tahun loh ceritanya kota ini terisolasi. Di sana Jung Seok melihat sebuah tulisan yang mengerikan dengan mengatakan, Tuhan telah melupakan kita. Wow. Mereka pun segera berangkat untuk mencari keberadaan truk dengan menggunakan mobil. Ya tinggal dipilih ya, mau mobil yang mana, banyak kok. Singkat cerita, mereka pun menemukan sebuah truk. Jung Seok pun pergi mengeceknya sendiri. Ternyata nomor platnya berbeda, yang berarti itu bukan truk yang mereka cari. Sebelum kembali ke mobil, Jung Seok sempat melihat segerombolan zombie yang terjebak melalui alat bidik senapannya. Mereka pun langsung segera meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, mereka menemukan truk yang kedua, dan ternyata truk tersebutlah yang mereka cari. Tak lupa mereka mengecek kebenarannya dengan membuka salah satu tas yang ternyata benar saja, itu uang men. Ketika mereka hendak pergi membawa truk, terlihat seorang mayat yang tengah duduk di kemudi truk. Ketika si kakak ipar ingin mengeluarkan mayat tersebut, tiba-tiba mayatnya hidup. Apa dia zombie yang sedang tidur ya? Ada juga zombie yang tidur. Hadeu. Begonya lagi, tanpa disengaja ia menekan klakson mobil. Dan terlihat seseorang yang sedari tadi mengintai kegiatan mereka lewat teropong. Karena suara klakson yang menggema, para zombie yang memang mengandalkan pendengarannya di malam hari mulai mendatangi mereka. Dan karena tak sanggup menembaki zombie satu persatu yang kini semakin banyak, Jung Seok pun mengalihkan perhatian mereka dengan menembaki mobil yang kemudian alarm mobil-mobil tersebut pun otomatis berbunyi. Ia pun kemudian berlari memasuki mobil dan mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan, mereka amat kegirangan karena telah lolos dari kejaran para zombie serta berhasil membawa truk yang berisikan uang. Jung Seok pun diminta untuk segera menelpon para gangster untuk menjemput mereka. Namun ketika ia hendak menelpon, tiba-tiba terlihat seseorang yang menembaki semacam petasan ya yang menyala gitu, tepat di depan mobil mereka. Tak semudah itu ya untuk lolos ternyata. Karena cahaya tersebut, para zombie pun kembali menyerang mereka. Mereka pun panik dan menginjak gas full
sehingga kehilangan kendali dan akhirnya terjadilah kecelakaan yang menewaskan wanita tua tersebut serta lelaki dewasa yang tergigit para zombie. Jung Seok mulai melawan para zombie yang mendekatinya, sementara kakak iparnya berhasil bersembunyi di dalam box truk yang berisikan uang tersebut. Jung Seok pun akhirnya kehabisan peluru dan masih tetap berusaha melawan para zombie. Zombinya kuat-kuat ya, by the way, ganas. Ketika ia berlari ke belakang, terlihat seekor zombie ganas yang berlari menghampiri Jung Seok. Namun tiba-tiba, mampus, ia tertabrak dong. Ternyata ia diselamatkan oleh kakak beradik yaitu Jun-i dan adiknya Eugene yang sedari tadi memantau kegiatan mereka. Dan di adegan ini, kita akan diperlihatkan kelihayan Jun-i dalam menyetir untuk menghindari kejaran para zombie. Gila, ini mah master driver. Apa nggak patah tuh tulang-tulang? Secara guncangannya kuat begitu. Menurut pengalaman saya nih, waktu naik mobil ke kampung, dengan tidak sengaja salah satu ban mobil masuk ke dalam lubang jalanan yang lumayan lah besarnya. Itu tuh guncangannya kayak berasa jantung saya tuh berpindah tempat gitu loh. Saking terguncangnya. Segitunya ya, padahal hanya satu lubang loh. Tapi beda mungkin ya, karena jalanan mereka kan mulus tanpa lubang. Hadeu. Mereka berhenti dan terlihat Jung Seok telah pingsan. Mabuk dia. Di sini Jun-i merasa kesulitan karena jalan keluar tertutup oleh ratusan zombie. Eugene pun mengambil alih dengan mengalihkan perhatian mereka lewat mobil mainannya. Dan akhirnya sebagian besar para zombie terpancing dan mereka pun bisa melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, kakak ipar Jung Seok masih terjebak di dalam box truk. Tiba-tiba datang sebuah mobil yang menarik perhatian para zombie. Kemudian terlihat beberapa mobil yang menuju truk. Ketika mereka akan mengambil alih truk, mereka dikagetkan oleh Bapak Parubaya yang salah satu anggota Jung Seok yang ternyata masih hidup namun telah terinfeksi oleh virus. Ia pun dibunuh dengan keji oleh ketua gerombolan tersebut. Diketahui, mereka adalah gerombolan para perwira tentara yang terjebak di kota mati tersebut. Namun bukannya bersikap layaknya tentara yang mengayomi masyarakatnya, mereka kini terlihat seperti gerombolan mafia atau gangster yang dikenal dengan nama Unit 631. Mereka pun segera pergi dan membawa mobil truk tersebut. Scene berpindah di mana Jung Seok yang tadinya pingsan kini telah sadar. Ternyata ia telah berada di rumah sebuah keluarga yang mana ketika ia melihat ibu Eugene dan Jun-i, ia terkejut dan mengingat kejadian 4 tahun silam di mana keluarga inilah yang pernah meminta tolong namun Jung Seok enggan menolong mereka. Keluarga ini terdiri dari Eugene, Jun-i, Min-jun ibu mereka, serta seorang kakek yang mantan perwira juga. Si kakek ini selalu berkomunikasi lewat telepon dengan Jane, Mayor Jane, salah satu anggota tim penyelamat dari negeri tetangga, yang katanya akan menolong mereka, namun hingga sekarang belum juga datang. Scene berpindah terlihat unit 361 telah kembali ke markas mereka. Di sini hanya 3 orang yang berperan penting, yaitu Kapten Huang sebagai kapten perang, Sersan Kim sebagai manajemen konsumsi, dan Kapten Seo sebagai kapten tertinggi. Ketika Kapten Huang meminta untuk disajikan ikan tuna atas keberhasilan mereka, tiba-tiba anggota lainnya dikagetkan dengan kemunculan kakak iparnya Jung Seok dari dalam box mobil. Yang kemudian ia dibawa masuk ke markas. Sementara itu Sersan Kim memeriksa isi truk tersebut. Ia terkejut melihat isi tasnya. Di sini Kapten Huang dan kawan-kawannya tidak tahu soal isi dalam mobil truk tersebut. Sersan Kim pun langsung pergi melaporkan ke Kapten Seo. Di sisi lain, Min-jun bercerita bahwa ternyata mereka sekeluarga pernah tinggal dalam markas unit 361. Namun mereka memilih kabur karena setiap kali mereka mencari bantuan, tak ada seorang pun yang membantu mereka. Sementara Jung Seok memberitahu bahwa mereka bisa mendapatkan bantuan, namun mereka harus mengambil kembali truk serta telepon yang berada dalam truk tersebut,
yang sekarang keberadaan truk berada di markas unit 361. Sementara itu, kakak ipar Jung Seok akan dijadikan sebagai anggota permainan mereka yang baru, yang diberi nomor 61 di dada serta di punggungnya. Ia pun dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang terlihat di sana beberapa anggota pemain lainnya. Di sisi lain, Kapten Seo telah berhasil berkomunikasi dengan bos gangster yang ada di Hong Kong, yang mana mereka akan dijemput di pelabuhan Incheon dengan membawa truk berisi uang tersebut. Kemudian scene berpindah lagi di kakak iparnya Jung Seok, yang mana permainannya akan segera dimulai. Permainan ini mereka namai permainan lari maraton, yang mana para anggota pemain berada dalam ruangan yang dipagari besi, dan kemudian akan dimunculkan beberapa zombie. Mereka pun akan bertarung dalam ring tersebut dengan waktu yang ditentukan. Setelah waktunya habis, maka akan ada seseorang yang akan mengalihkan perhatian para zombie. Dan disitulah kesempatan mereka yang masih selamat untuk segera kembali ke ruangan tempat mereka dikurung. Lalu kemudian mereka diberi makanan layaknya hewan peliharaan, asu. Sementara itu, di sisi lain Min Jun berencana untuk mengambil truk tersebut dari markas unit 361, yang akan dibantu oleh seluruh anggota keluarganya termaksud Jung Seok. Di mana Jung Seok memberitahu mereka jika mereka berhasil mengambil truknya, maka mereka akan dijemput di pelabuhan Incheon. Sementara itu sang kakek menelpon Mayor Jane untuk menjemput mereka di pelabuhan Incheon. Hal tersebut sebenarnya tidak dipercayai oleh Jun Yi dan Min Jun karena sampai sekarang Mayor Jane tak kunjung datang. Singkat cerita, pagi pun datang. Jung Seok yang dibangunkan oleh ingatan kejadian 4 tahun silam, yang mana ia semakin merasa berdosa dan segera menemui Min Jun untuk memberitahu hal tersebut. Mereka pun mulai mempersiapkan diri untuk pergi mengambil truk di markas unit 361. Singkat cerita, kini mereka telah berada di luar area markas. Dan kemudian misi pun dimulai. Karena dulunya Minjul pernah tinggal di markas, maka ia tahu jalan rahasia untuk memasuki markas. Di sisi lain, Kapten Seo memberi pengumuman untuk permainan maraton kali ini bebas dilakukan selama 24 jam. Sebagai imbalan karena Kapten Huang telah berhasil membawa pulang truk yang berisi persediaan makanan dalam sebulan. Yang mana di sini kita tahu bahwa Kapten Seo telah berbohong. Ia sebenarnya merencanakan pergi bersama Sersan Kim tanpa membawa satu anggota lainnya termaksud Kapten Huang. Karena jika Kapten Huang mengetahui hal tersebut, maka ia akan lebih egois lagi. Singkat cerita, setelah mengedap-ngedap masuk, akhirnya mereka pun berhasil sampai ke mobil truk. Namun tiba-tiba Sersan Kim datang. Min Jun pun langsung menyodorkan senjata ke kepala Sersan Kim. Ia pun menceritakan rencananya bersama Kapten Seo. Seketika itu juga Kapten Seo datang. 오랜만이야 서대. 민정씨 살아계셨네. 어떡하냐? Min Jun pun meminta telepon yang ia ambil dari dalam truk. Namun Kapten Seo malah menembaki Min Jun. Sementara Jung Seok masuk ke dalam markas dan menyelamatkan kakak iparnya yang hampir saja menjadi santapan para zombie. Dan terjadilah perang Jung Seok versus unit 361. Di sini adegannya full action guys. Namun musuh utamanya bukan zombie melainkan unit 361. Di sisi lain Minjul berhasil mengambil ponsel dari tangan Kapten Seo. Dalam peperangan tersebut berhasil merenggut nyawa si kakak ipar yang hendak menyelamatkan Jung Seok. Ketika Jung Seok mulai disergap tim 361, tiba-tiba datanglah Minjul dengan truknya yang menerobos dinding dan mereka pun segera meninggalkan markas. Baru juga berhasil keluar gerbang, mereka langsung dihadang ribuan zombie yang membuat mobil mereka tak bisa berjalan. Untung saja Jun Yi datang dan mengalihkan perhatian para zombie. Di sini tuh adegannya keren-keren loh guys. Kalau kalian nonton langsung filmnya, kalian akan teringat dengan film Fast and Furious yang memperlihatkan kelihayan dalam berkendara. Adegan ini terjadi kejar-kejaran antara tim Min Jun versus tim Huang.
Dan ada beberapa adegan yang mengharuskan saya berkata, wow. Seperti adegan yang dilakukan oleh Jun-i yang tengah dikejar salah satu anggota unit 361. 좀 한놈인데? Jun-i pun menemukan celah di mana dia memutar mobilnya dan menyalakan lampu mobil yang menyoroti para zombie dan mengalihkan perhatian mereka ke mobil yang mengejarnya. Sementara mobilnya berjalan mundur. Adegan kedua yaitu adegan yang dilakukan oleh Jung Seok, di mana dia meminta Min Jun belok kanan. Dan kemudian ia menembaki kaca yang menjadi penghalang para zombie untuk keluar. Dan apa yang terjadi? Dan Kapten Huang pun beserta anggotanya mati terbunuh oleh zombie. Setelah berhasil mengalahkan unit 361, Jung Seok pun langsung menelpon gangster Hong Kong untuk segera menjemput mereka, karena dalam waktu 15 menit mereka akan tiba di pelabuhan Incheon. Setibanya di sana, Eugene merasa sangat senang akan menaiki kapal tersebut. Namun tiba-tiba dari arah samping mobil mereka ditabrak oleh Kapten Seo dan berhasil menyandra Jun-i. Eugene berusaha menolong kakaknya dengan mengalihkan perhatian Kapten Seok menggunakan mobil mainannya. Tak diduga hal tersebut berhasil. Dengan cepat, Jun-i melarikan diri, namun Kapten Seo malah menembak ke arah Eugene yang ditolong oleh sang kakek. Ia pun berhasil melarikan diri bersama mobil truknya. Namun sesampainya di kapal, ia malah ditembak oleh ketua gangster. Namun tidak sampai mati, karena ia masih bisa memundurkan mobil dan para zombie pun berdatangan. Sementara sang kakek meninggalkan mereka untuk selamanya. Tak lama terdengar suara helikopter datang. Dengan cepat mereka mengambil petasan, lalu berlari sembari meledakkan petasannya di atas untuk memberitahu keberadaan mereka. Sementara Min Jun menyuruh Jung Seok untuk menyelamatkan kedua anaknya. Mereka bertiga pun berlari mengejar helikopter. Sementara dari belakang, Min Jun melindungi mereka dengan menembaki para zombie yang mendekati mereka. Namun tak lama ia juga didatangi zombie. Min Jun pun langsung memasuki sebuah mobil dan ia membunyikan klakson untuk mengalihkan perhatian para zombie. Sementara itu, mereka telah berhasil bertemu dengan tim penyelamat yang ternyata bernama Jane, Mayor Jane. Jun-i pun meminta Jane untuk menyelamatkan ibunya. Namun Jane berkata bahwa sudah terlambat dan mereka harus segera pergi. Sementara itu ibunya memilih untuk bunuh diri. Melihat hal tersebut, Jun-i dan Eugene menangis histeris. Yang pada akhirnya Jun Seok luluh dan segera menolong Min Jun. Ia pun tersadar dan mulai berlari menuju helikopter yang dibantu oleh Jun Seok yang menembaki para zombie dari belakang. Mereka pun berhasil diselamatkan tim penyelamat dan film pun tamat.